duduk W sitting ini itu tidak melibatkan beberapa otot besar. Jadi namanya otot core muscle. Nah, otot core muscle itu tuh otot perut, otot punggung, otot panggul ya, sama pelvis gitu ya. Nah, kenapa kok anak duduk W? Karena otot-otot core muscle-nya tadi itu ternyata tidak teraktivasi secara sempurna, Pak. Kayak gitu. Istilahnya tidak teraktivasi, tidak matang atau bisa jadi tidak kuat secara maksimal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Alfridaus Edu Talk, podcastnya Alfridaus. Tentu saja mengupas tuntas tentang perkembangan anak dan juga pendidikan masa kini bersama saya Imam Subhan. Oke, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang tentu saja akan mengupas secara tuntas perkembangan anak. Beliau adalah seorang terapis okupasi. Ya, saya kedatangan adanya Mbak Desi Kusumawati STRKes. Iya, betul. Betul ya. Apa kabar Mbak Desi? Alhamdulillah Pak Imam, baik. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Iya. Oke, kali ini kita akan bahas yang mungkin juga sering dialami oleh anak-anak kita, yakni tentang mungkin lebih ke fisik ya, atau kebiasaan anak duduk, atau mungkin ini ya, aktivitas anak yang sifatnya fisik ya. Misalkan kayak duduk berposisi kayak huruf W, namanya W sitting ya. Itu yang akan kita bahas ya. Iya, betul sekali. Oke. Iya. Ya, kurang lebih sekitar setengah jam kita akan bahas masalah ini, dan tentu saja ini akan menjadi pengetahuan kita, dan juga podcast ini juga harapannya sih bisa menjadi sebuah ini ya, paling tidak referensi bagi para orang tua seandainya anaknya mengalami seperti itu. Apakah duduk dengan posisi W tadi atau W sitting itu riskan, berbahaya, atau normal-normal saja? Mari kita bahas. Oke, baik. Oke. Ya, Mbak Desi. Iya. Kita akan bahas tadi tentang posisi duduk anak yang tadi W sitting istilahnya ya. Itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah itu memang hal yang lumrah, biasa terjadi, dan itu nggak ada efeknya apa-apa, atau bagaimana? Mungkin perlu dijelaskan dulu istilah W sitting ini. Oke, baik. Jadi dimulai aja ya Pak Imam ya. Yang udah disampaikan Pak Imam ya. Bunda-bunda semua, saya Desi Kusumawati gitu ya, seorang okupasi terapi di Puspa Alfirdaus gitu. Nah, memang podcast kali ini kita mau bahas terkait duduk pola W sitting gitu ya. Kalau gambarannya adalah pola W sitting ini cara duduknya adalah ketika lutut ketemu lutut dan kaki telapak itu di samping kanan dan kiri. Mungkin aku ada peraganya Pak. Oke. Nah kita peragakan ini. Mbak Desi bawa boneka cantik nih. Iya, cuman maaf ya ini boneka apa nih, warna kuning? Bebek ya. Iya. Coba. Nggak ada boneka bayi, jadinya ini ya Pak. Nah, tapi paling tidak boleh diilustrasikan tadi ya. Baik. Posisi kaki tadi gimana? Jadi gini, misal ini ada lutut. Nah, lututnya itu di depan. Jadi lutut kanan kiri bertemu menjadi satu. Ya, saya udah bayangin gini ya. Ya, lutut. Lalu yang telapak kaki kanan dan kiri ke samping kayak gitu. Nah, ini kan polanya seperti huruf W ya. Iya. Kayak gitu. Terus posisi pantat itu menapak di lantai ya? Betul, menapak di lantai. Tidak di atas kaki kan? Tidak, kalau di atas kaki kan bersimpuh ya. Bersimpuh namanya. Oke, betul ya. Gitu. Nah, itu namanya huruf W tadi ya, kayak gini ya. Oke, betul. Jadi ininya ya betul W ya. Jadi ini terkatup istilahnya bertemu, betul. yang ini terbuka ya. Iya, betul. Nah, itu kan duduk W sitting seperti itu bunda-bunda. Nah, tadi Pak Imam juga menanyakan apakah hal ini tuh lumrah atau normal ya gitu. Mungkin orang awam yang tidak tahu malah menganggap bahwasanya duduk W sitting itu suatu kelebihan. Wah, kok anak saya lentur ya gitu. Kakinya kok bisa kayak otot-ototnya gitu. ini lemas gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus juga mungkin orang awam juga bakal kok bisa sih kayak gitu, kok lentur banget kayak gitu. Padahal anak yang lain kadang nggak bisa, betul ya? Iya, betul. Nah, kalau tadi kan juga ditanyakan apakah itu normal atau nggak apa-apa misalkan duduk W. Kalau secara medis itu justru duduk W kalau misal berkelanjutan itu adalah
bermasalah kayak gitu. Bermasalah? Pak. Iya, bermasalah. Oke. Bakal menimbulkan berarti masalah. Termasuk gitu. Gangguan perkembangan fisik atau apa istilahnya kalau bermasalah istilahnya? Bukan gangguan perkembangan fisik sih, lebih ke perilakunya. Oke. Perilaku anak tersebut. Mungkin ada beberapa anak yang memiliki gangguan sebelumnya itu lebih cenderung kalau misalkan huruf W itu perkembangannya lebih lambat seperti itu. Oke. Nah, itu berarti termasuk gangguan tadi ya? Iya, perilaku anak, gangguan kebiasaan yang ya. Tidak baik yang gitu. tidak baik ya. Tapi memang begini, termasuk ada beberapa anak yang memang tadi betul, ada yang otot-otot kaki tangannya itu memang lemas, lentur gitu. Ada yang kaku gitu. Memang ada beberapa anak ketika saya dulu pernah sih misalkan ngajari TPA gitu ya. Benar. Posisi duduk itu kan berbeda-beda itu. Ada yang duduk bersimpuh, ada yang huruf W tadi. Banyak yang huruf W tadi. Betul, banyak. Dan mereka nyamannya begitu. Dan itu sudah berarti sudah kelas SD ya, udah SD ya. Udah SD kelas, ada yang TK juga sih. Nah, dan juga ada anak yang memang kakinya juga lentur banget, lemes, misalkan dia bahkan kakinya itu bisa ditempelin di posisi berdiri ya, ditempelin di kepalanya, di telinganya. Ya. Itu artinya kan kakinya benar-benar ototnya kayak lentur banget gitu ya. Sementara anak lain sama sekali nggak bisa, hanya sampai seberapa gitu, paling hanya sampai lutut. Ya, nggak bisa nyentuh ini, itu luar biasa. Apakah itu termasuk kebiasaan gangguan perilaku, termasuk otot-otot yang tadi dianggap kayak lentur sekali? Oh, itu ya. Itu beda ya mungkin beda ya. Kalau ini kan terkhusus untuk posisi duduk W. Aja ya. Memang ada beberapa kondisi anak itu emang lentur ya. Misalkan anak yang terbiasa memang dilatih untuk menarikan balet dan lain sebagainya, otot-ototnya kan terlatih tuh. Nah, itu kan bisa lentur. Cuman posisi W di sini tuh bukan seperti itu. Posisi W ini tuh nanti bakal imbasnya adalah gangguan-gangguan kelemahan otot lainnya yang menyebabkan aktivitas sehari-harinya terganggu kayak gitu. Oke. Itu biasanya dalam hal apa gangguan itu? Maksudnya apakah nanti ketika dia sering duduk W terus-menerus, pokoknya kalau duduk mesti huruf W, itu akan mempengaruhi misalkan cara jalannya. Jalannya kok agak huruf O misalkan ya, atau sebaliknya, atau pengaruh di mana itu nanti? Sebelum saya membahas terkait pengaruhnya, nah ini kita cari tahu terkait penyebabnya kenapa sih kenapa kok anak tuh suka perilaku duduk W. Itu menarik ya. Kenapa ya? Kenapanya? Pertama adalah kalau duduk W sitting itu basic of support. Ini mohon maaf ya, kadang pakai istilah okupasi terapi. Jadi bunda-bunda nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom komentar seperti itu. Ya. Jadi memang kalau duduk W sitting ini itu tidak melibatkan beberapa otot besar. Jadi namanya otot core muscle. Nah, otot core muscle itu tuh otot perut, otot punggung, otot panggul ya, sama pelvis gitu ya. Nah, kenapa kok anak duduk W? Karena otot-otot core muscle-nya tadi itu ternyata tidak teraktivasi secara sempurna, Pak. Kayak gitu. Istilahnya tidak teraktivasi. Tidak matang atau bisa jadi tidak kuat. Tidak kuat secara maksimal. Makanya kalau misalkan anak-anak yang memiliki masalah core muscle yang lemah, itu kalau duduk selain W sitting dia mudah lelah, nggak nyaman. Misal bersila, dia mudah lelah gitu, dia tidak bisa tegap. Karena kan kalau misal bersila itu otot-otot yang bekerja itu kan otot perut, otot punggung. Nah, kayak gitu. Nah, terus kenapa kok W sitting ini juga dialami oleh anak-anak gitu ya? Kita harus tahu nih, bayi ya Pak, bayi itu kan ada perkembangan, mulai dari perkembangan tengkurap, miring, terus ya mungkin merayap dan lain sebagainya. Nah, awal mula anak itu bisa posisi duduk W sitting itu adalah ketika merangkak. Misal nih, anak kan merangkak tuh Pak, maju gitu kan. Kalau dia capek kan duduk ya. Betul. Secara otomatis dari posisi merangkak ke duduk itu tuh langsung W.
Bisa kebayang? Iya, betul, ya. Nah, karena cek, ya betul. gitu. Karena pantatnya kan langsung ke lantai kan Iya, dia. pasti mundurnya kakinya terus di pinggirnya. betul, seperti itu. Nah, mungkin ada anak-anak yang dimana dia tidak terstimulasi secara fisik keseluruhan, jadi dia nyaman di posisi tersebut kayak gitu. Tapi juga ada habis merangkak langsung bisa duduk sila loh, ada. Oh, iya, jadi ada kakinya ya, di depan beberapa. langsung begini. Oke. Bisa ada. Tapi kalau secara kebanyakan ya Pak, kebanyakan sih seperti itu. Mudahnya setelah merangkak langsung duduk itu pasti posisi W gitu. Nah, kalau misalkan orang tua yang memiliki perilaku anak yang duduk W sitting ini, kalau misal kita nggak istilahnya nggak dilatih untuk duduk selain W, nanti bakal ada di zona nyaman tersebut kayak gitu. Terus memang kalau ketika misalkan tadi ya habis merangkak, dia tahu-tahu duduk W, terus kita angkat gitu. Ya enggak sih. Kita rubah posisi duduknya atau gimana? Iya. Istilahnya nggak langsung diangkat ya Pak gitu. Jadi kita istilahnya apa itu? Positioning atau enggak memposisikan anak. Kalau misalkan untuk awal-awal kalau langsung bersila sih juga nggak bisa ya, maksudnya anak balita kan juga belum kuat secara keseluruhan. Langsung duduk gitu. Jadi ya. Okay, memang harus kita latih mulai dari mungkin kakinya ditaruh di samping. Kalau misalkan otot-ototnya belum kuat bisa sambil dipangku, diposisikan bersila kayak gitu. Atau enggak duduknya lututnya ke depan, maksudnya lurus gitu, lurus kayak gitu. Iya. Jadi memang dulu nggak tahu ini mitos atau ini ya apa namanya, kalau anak yang bisa duduk, justru anak yang bisa duduk W itu anak yang punya kelebihan gitu. Iya, wah, sedangkan yang lain kamu nggak bisa, malah diejek gitu kalau yang nggak bisa. Betul. Sampai bener-bener dulu saya waktu kecil itu memang akhirnya saya paksakan untuk duduk W, ya nggak bisa, sakit sekali gitu. Itu malah justru yang bagus begitu ya harusnya. Tapi yang bisa duduk W itu bangga sekali gitu karena itu kelebihan menurut dia. Itu jadi kurang pas ya anggapan itu ya. Iya, kurang pas itu karena duduk W itu sebenarnya bukan, kalau secara struktur tubuh yang benar itu nggak baik gitu. Karena itu juga bakal mempengaruhi struktur tubuh si anak gitu. Bisa loh Pak, sampai ke efeknya tuh bisa ke dewasa gitu loh. Nanti pas kita dewasa tuh bisa berefek kalau misal W sittingnya itu berkelanjutan sampai dewasa gitu. Tapi biasanya W sitting tadi selain dipengaruhi oleh kebiasaan, ada nggak sih faktor apa ya, kayak gen gitu, keturunan? Ada nggak? Kalau misal untuk faktor gen keturunan itu nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman gini. Kirain kalau ibunya suka duduk W, terus anaknya itu enggak ya? Kalau secara gen tuh nggak ada. Cuman gini, kalau misalkan memang anak tersebut memiliki suatu masalah perkembangan, misalkan kondisi-kondisi istimewa lah ya, misalkan ada kondisi Down syndrome atau kondisi entah apa ya, perkembangan keterlambatan seperti itu. Nah, itu biasanya cenderung otot-ototnya memang bawaannya lemah. Misal anak-anak Down syndrome itu kan memang otot-otot bawaannya tuh hipoton gitu ya, lemah. Nah, itu besar kemungkinan mereka juga nyaman di posisi duduk W gitu. Jadi memang ada juga ya yang ada keterkaitan dengan anak tadi yang punya kebutuhan khusus ya. Iya, betul. Soalnya selama saya menangani di klien Puspa ya, itu kebanyakan tuh semua duduknya W gitu. Itu anak apa itu? Termasuk jenisnya apa yang saya tangani? Ada yang ASD, autis. Itu juga duduk W yang tadi? Iya, kebiasaannya duduk W. Jadi ketika kita sedang terapi gitu ya, ya saya ingatkan. Kalau enggak memang ada beberapa latihan-latihan tertentu seperti itu. Kalau untuk kondisi yang memang ada keistimewaan gitu. Tapi kadang memang saya nggak tahu, kemampuan anak duduk W itu ketika dia beranjak remaja dewasa itu kadang hilang ya, betul nggak? Artinya kadang karena ototnya semakin kaku kan, dia kadang nggak bisa sendiri otomatis gitu. Kadang apa memang betul apa akan terbawa terus? Kalau sudah terbiasa dari kecil dan nggak ada dianggap orang tua kan nggak tahu, dianggap ya udah biasa nggak masalah gitu. Akhirnya sampai tua dia akan bisa terus atau nanti kaku sendiri nggak bisa untuk duduk W lagi.
menurut pengalaman sih, menurut pengalaman. Oke, baik. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, kalau babysitting ini dibawa ke kebiasaan sampai dewasa, itu bakal mempengaruhi hambatan-hambatan gitu, Pak, di aktivitas sehari-harinya gitu. Kalau misalkan ini nggak dirubah dari kecil, bisa jadi gitu. Bisa jadi nanti pas dewasa dia kebiasaannya duduknya W gitu. Nah, jadi tergantung kebiasaan ya. Mungkin sampai tua pun dia akan begitu ya. Iya, bisa jadi. Lebih ada sih memang orang tua yang nyaman duduk gue sih sampai sekarang ada sih. Iya. Ya kirain kalau sudah tua dewasa terus kakinya nggak bisa lagi untuk duduk gue ya. Nggak begitu ya mungkin ya. Nggak tetap bisa. Kalau dia sudah terbiasa otomatis sampai tua pun akan begitu ya. Iya, bisa. Lebih ini loh, Pak. Mungkin lebih nyaman gitu ya. Dia nyaman dengan W. Nah, mungkin ya karena mungkin ada yang nggak tahu ya efek jangka panjangnya. Efeknya gitu. Seperti apa? Ini yang mungkin perlu diketahui nih. Ya, perlu diketahui adalah pertama ya, ini saya mengkondisikan mulai dari pas balita misal. Nah, ketika pas balita dia udah nyaman di posisi duduk W, maka dia anak tersebut tidak ada kesadaran untuk memakai otot-otot bagian core muscle tadi. Oke. Nah, core muscle tadi core muscle tuh yang punggung, otot parut, pinggul kayak gitu. Nah, padahal gitu ya, namanya masih balita, masih anak kecil, itu kan perkembangannya tuh kan harus kita distimulus. Nah, ketika kalau misalkan dia terbiasa duduk gue, itu kan nggak terstimulasi yang otot-otot core muscle tadi. Makanya nanti ketika dia memasuki usia entah 3, 4 dan 5 ataupun selebihnya, itu bakal ada masalah-masalah perkembangan sesuai usia dia. Kayak misal anak ketika udah waktunya berlari, dia bisa berlarinya nggak sempurna, keseimbangannya jelek, bisa jatuh, mudah jatuh kayak gitu. Terus juga ada istilah yang membutuhkan koordinasi bilateral, aktivitas koordinasi bilateral kayak bersepeda, aktivitas semuanya lah ya gitu kan. Intinya keseimbangannya kurang bagus. Kurang bagus juga, koordinasinya juga kurang bagus. Nanti pas dia masuk di usia sekolah, ada beberapa keterampilan yang dia tidak mahir gitu. Misal kalau di sekolah kan kita ada aktivitas fisik juga ya Pak. Iya betul. Kayak misal olahraga kayak gitu. Nah, dia bakal ada hambatan-hambatan tersebut. Nah, tapi hambatan tersebut juga terkait dengan otot-otot tadi ya, seputar itu. Iya. Ataukah juga berpengaruh ke yang lain, misalkan motorik tangannya? Iya betul. Nah, selain perkembangan tadi ya, kan sebenarnya perkembangan anak tuh kan banyak banget ya Pak kalau disebutin. Ya kalau misalkan otot core muscle-nya ini tadi itu nggak terstimulasi atau nggak teraktivasi secara sempurna, stabilizer bahunya itu kurang kuat juga, nanti mempengaruhi otot pergelangan tangan. Nah ini nanti kalau di sekolah dia bisa kesulitan dalam aktivitas menulis, kan itu juga butuh koordinasi. Dia mudah lelah ya mungkin kalau dalam aktivitas fisik. Jadi duduk ini juga nggak nyaman dia ya? Nggak bisa lama, tahan lama. Nggak bisa tahan lama. Kalau memang itu belum matang ya otot core muscle-nya tadi. Terus untuk aktivitas sehari-hari juga terhambat loh Pak. Misal memakai celana. Memakai celana ini kalau misal posisi berdiri kan pakai satu kaki diangkat, bisa ya. Nah, kayak gitu. Kalau yang tadi nggak bisa ya? Ya kalau bisa jadi dia keseimbangannya kurang baik. Gampang ambruk gitu ya, berdiri di satu kaki ya. Nah selain di aktivitas keseharian, mungkin ada ciri-ciri fisiknya nggak sih sebelum tadi Mas? Ada kalau saya sering sih mungkin, tapi nggak tahu ini apa ciri-ciri fisik ya. Kadang orang yang suka duduk W itu sedikit bungkuk ya orangnya ya. Ada yang bungkuk gini kayak gitu. Itu benar nggak ciri-ciri fisiknya? Jadi sepengalaman saya menjadi terapis Puspa ya, kan memang ada banyak yang babysitting. Ciri-cirinya benar kata Pak Imam tadi, kalau postur tubuhnya tidak tegap. Tidak tegap ya. Okay. Terus juga jalannya tuh kayak ekah-ekeh gitu loh Pak. Pola jalannya tuh jadi nggak simetris, nggak enak dilihat gitu dari. Iya. Dan dia nggak mungkin lolos jadi paskibraka, nggak lolos gitu ya. Iya betul sekali. Koordinasinya kan juga dia pas bergerak bingung juga. Terus? Gitu.
Lanjut ya tadi, Iya, tadi yang pengaruhnya selain kayak untuk aktivitas sehari-hari, ternyata kalau misalkan weight sitting ini berkelanjutan sampai dewasa itu juga bakal mempengaruhi adanya pemendekan otot seperti itu loh Pak. Sampai itu ya? Jadi kayak karena dia udah membiasakan pola ototnya seperti itu. Nggak berkembang ya? Padahal kan pola otot yang benar tuh nggak posisi duduk W gitu ya. Nah nanti kan ada tuh, misal ada pemendekan otot-otot bagian kaki, hamstring gitu ya. Pokoknya yang di belakang misal, itu dia bakal ada kesulitan masalah. Ada ya klien saya itu ya, usia 4 tahunan kayaknya. Dia kebiasaan weight sitting. Kalau misal diajak aktivitas jongkok berdiri, pokoknya yang melibatkan ekstremitas bawah, dia tuh nggak nyaman, nangis dia nggak mau. Sakit mungkin ya? Iya, karena aku cek juga ya palpasi di daerah bawah itu ternyata memang ada sedikit hampir pemendekan gitu loh Pak. Jadi ketika dari jongkok ke berdiri dia kayak sulit gitu ya. Jongkoknya pun dia nggak menapak ya. Tepat, betul ya. Tapi malah jinjit jongkoknya. Oke. Jadi kompensasinya karena otot-ototnya nggak kuat ya. Misal nih jongkoknya menapak, dia malah geblek ke belakang. Gitu. Gitu. Jadi cukup ya? Iya. Ngeri juga ya ini. Nanti kalau di kondisi dewasa, misal dibawa ke sampai dewasa, nanti ada beberapa bagian yang nyeri juga bisa jadi Pak. Di sendi-sendinya. Di sendi-sendinya ya. Nah kalau masalah yang bagian nyeri ini sih biasanya teman saya fisioterapis sih yang lebih paham Pak. Kalau saya lebih mendalami ke aktivitas daily livingnya, hambatan-hambatan ketika anak itu kemandirian, terus di sekolahnya kayak gitu sih kalau OT. Oke. Tapi mungkin pengaruh tadi kan luar biasa banyak juga sih. Apakah ada pengaruh yang sifatnya ke mental ya? Maksudnya ke kognitif, ke ada nggak ke pengaruh ke situ nggak? Bukan ke istilah tadi sinergitas gerakan fisik motoriknya ya? Ada nggak ke arah mental, kognitif dan lain-lain? Pertama ya, kalau untuk ke arah kognitif, sebenarnya perjalanan pembentukan kognitif itu kan dimulai dari pola gerak ya Pak. Istilahnya saraf-saraf di otak itu kan bisa terstimulasi itu kan karena pembelajaran gerak. Misal dari bayi. Iya. Belajar merangkak, belajar. Itu sebenarnya ada proses kognitif ya. Iya, orang ada. Belajar dari tahapan demi tahapan gerakan ya. Setiap usia itu adalah pembelajaran bagi anak gitu. Jangan dikira ketika bergerak, misal merangkak, itu tuh bagi anak itu juga kognitif karena itu tanda kognitifnya jalan. Misal gerak maju kanan kiri, itu kan diprosesnya di otak, nanti di output ke gerakan. Kayak gitu misal. Betul. Terus juga mungkin bisa mempengaruhi atensi fokusnya dia ketika di kelas ya. Misal ini kalau di usia sekolah, kalau misal dia mudah lelah, dia mudah misal nulis dengan postur yang membungkuk, kepalanya ditaruh di meja, itu kan nggak fokus ketika guru menerangkan. Betul. Kayak gitu. Iya. Itu mungkin ciri-cirinya karena sering duduk W tadi. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Artinya duduk W ini menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik untuk anak karena nanti akibatnya akan imbasnya banyak juga ya, bahkan nanti ke kognitif karena memang ada salah satu tahapan yang tidak dilalui dengan baik. Iya, betul. Betul ya? Bisa jadi ke emosionalnya, bisa jadi ke mentalnya bisa jadi. Ketika misal di sekolah ada kegiatan yang memaksa dia untuk misal aktivitas entah lomba apa gitu ya, lomba lari atau lomba ini kan, ketika anak tuh gagal atau nggak menang itu kan berkaitan dengan emosinya dia, pengolahan emosinya dia ya, marah gitu ya. Iya, bisa jadi. Oke, luar biasa. Terus juga pengaruhnya. Misal nih dia misal anak ya. Kalau anak kan jam-jam istirahat kan memang bermain ya Pak, bermain bola misal. Terus kalau misal anak-anak yang kebiasaan duduk weight sitting ini, tubuhnya tidak siap ya, maksudnya tuh kesiapan tubuhnya tidak matang kan, bisa jadi nih teman-temannya nggak ngajak karena dia nggak bisa kayak gitu. Itu pengaruh juga nanti di mentalnya ya dia ya. Iya, bisa jadi. Malah sosial juga ya tadi kenanya nggak diajak temennya soalnya. Betul. Oke. Kemudian ini kalau tadi dampaknya kan sudah ya. Kalau ini istilahnya sekarang kalau memang anak
orang tua ini ternyata anaknya begitu. Terus apa nih yang harus dilakukan ketika tadi kan saya sudah ngomong di awal, apakah tadi bayi habis merangkak langsung kita angkat, itu kan nggak benar juga. Tapi tadi sudah disinggung sih cara melatihnya, kita pangku mungkin. Nah mungkin apa saja ketika anak ini memang kebiasaannya selalu duduk W, bahkan sampai usia SD, usia SMP gitu, itu seperti apa penanganannya? Oke, kalau untuk penanganan mungkin saya cerita dari yang usia balita dulu ya, karena kan silakan. Setiap usia beda penanganan. Ya. Nah, misal pas lagi balita, berarti ayah bunda yang menonton podcast ini harus mulai sadar atau aware terkait perkembangan anak ya. Oke, satu nanti, aware itu ya. Aware dulu terkait perkembangan anak tuh usia 1 tahun, 2 tahun tuh bisa apa. Oke. Nah, yang kedua adalah ketika usia-usia merangkak, tadi kan aku bilang ya Pak, W-sitting ini tuh diawali dari pas usia merangkak ya, karena pola setelah bergerak merangkak terus dia itu secara otomatis langsung duduk W. Istirahatnya. Nah maka ayah dan bunda ketika mengetahui anaknya duduk W itu diposisikan tidak duduk W kayak gitu. Tapi kalau misalkan anaknya itu belum kuat duduk bersila ya kita bantu, dibantu pegang di belakang, punggungnya dipegang, terus dengan posisi kakinya ditekuk ke samping kah, gitu. Intinya kita mengurangi kebiasaan dia untuk selalu duduk W ya. Karena kan mengurangi itu tadi kan juga melatih otot-ototnya, core muscle tadi yang saya ceritakan seperti itu. Oke, itu usia-usia balita tadi usia balita. Nah, nanti kalau misalkan dia udah usia entah 2 tahun lebih, 3 tahun lebih gitu kan. Ini berarti butuh kejelian para orang tua ya untuk mengamati ya. Untuk mengamati kira-kira ketika dia kebiasaannya duduk W ini adakah hambatan atau adakah perkembangan yang terlambat kayak gitu. Nah, itu di apa ya istilahnya diobservasi dulu. Observasi betul ya. Nah, ketika memang ada, berarti kita harus PR-nya adalah penguatan otot core muscle tadi. Jadi kita ajak aktivitas bermain yang melibatkan penguatan core muscle tadi. Bisa jadi posisi apa ya, tengkurap ya Pak. Misal posisi tengkurap kita kasih mainan di depan, terus memasukkan mainan lebih tinggi kayak gitu. Posisi tengkurap terus dia jadi mengangkat gini kan. Nah, ini kan buat penguatan otot apa ya namanya? Otot terang kayak gitu. Terus bisa aktivitas bermain sambil merayap. Kan ada tuh kalau untuk usia 2 atau 3. Dibawa ke playground aja ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini kan anak normal ya, Pak? Anak normal itu ya. Terus kalau misalkan anak yang berkebutuhan khusus, itu memang penanganannya khusus ya. Karena kan biasanya ya tadi saya kan bilang ya tipikalnya anak berkebutuhan khusus itu otot-ototnya tuh loton gitu, lemah gitu kan. Sebenarnya ya orang tua kalau tahu caranya sih bisa di rumah melatih dengan aktivitas bermain gitu. Cuman kan kalau kebanyakan orang tua sekarang mungkin kurang tahu ya Pak gimana dan caranya. Dan kadang kurang sabar juga mendampingi gitu. Secara hampir apa istilahnya mendampingi terus-menerus kan itu capek betul. Juga. Kadang ya udah dilepas kalau sudah di rumah gitu. Padahal itu saatnya dia untuk menerapi anak di rumah ya. Iya. Buat apa ya perkembangan stimulasi. Gitu kan. Cuman akhir-akhir ini kan stimulasi orang tua tuh dengan gadget. Nah, itulah yang membuat anak tuh tidak aktif gitu. Betul. Nah, misalkan ini nanti dia memang ada kondisi khusus, memang harus konsultasi gitu kan. Karena permasalahannya nggak cuma duduk W-sittingnya aja, tetapi memang ada apa ya kekurangan di fisiknya lah gitu. Terus ketika memang W-sitting ini mempengaruhi tahap dewasa, misal anak-anak yang udah SD, udah SMP dan lain sebagainya, kalau orang tua bingung ya, ya tetap konsultasi sih kepada ahlinya gitu. Atau enggak kalau memang orang tuanya suka dengan literasi untuk stimulasi anak ya bisa belajar secara mandiri, baca-baca, cari referensi yang sesuai. Ya, nanti pasti ada Pak, kayak misal cara melatih apa gitu. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi mungkin gini, apakah ketika anak misalkan ya anakku memang kebiasaannya duduk W. Nah, tetapi dia nggak ada efek apa-apa tuh, biasa perkembangan terus bahkan ya jalan biasa aja, terus secara fisik motorik nggak ada ngaruh. Itu
Bener nggak seperti itu? Kayaknya ada sih orang, kayaknya mungkin nggak tahu ya apakah orang tua nggak jeli ya. Iya. Jadi dia duduk kue sampai gede sampai SD, tapi ya nggak ngaruh apa-apa. Memang dia kebiasaan dia begitu. Bener nggak kesimpulan orang tua ini? Oke, nah kalau artinya nggak ada ngaruh apa-apa ini. Oke, ini untuk apa-apa. Anak normal ya. Iya, kalau anak untuk normal, bukan kacamata anak normal, memang perilaku waist sitting ini tuh gini ya, mungkin kita nggak melihat dengan jeli gitu ya, loh. betul tadi ya, kan nggak jeli tadi iya. ya. Sebenarnya dia tetap ada masalah. Ada masalah masih gitu kan. ya. Oke sih. Iya. Karena tadi karena orang tua itu tadi bener, saya baru tahu juga sekarang. Artinya memang ternyata duduk gue itu nggak baik gitu. Iya. Saya kira itu hanya salah satu kemampuan, kelebihan malah buat saya itu. Iya. Ototnya lemes, termasuk tadi yang Baik. yang gestur otot-ototnya sangat lentur sekali gitu ya. Oke. Terus tadi ke penanganannya ya. Nah, mungkin juga kalau yang sudah terlanjur nih ya, artinya memang efeknya, tapi intinya itu bisa dicegah ya. Maksudnya bisa dikurangi dan akhirnya anak ini bisa sembuh. Artinya nggak terbiasa lagi duduk W. Bisa enggak? Bisa dihilangi kebiasaan ini ya? Kalau memang dia di usia yang golden age, masih kecil lah gitu. Tapi mungkin kalau di usia dewasa itu nanti permasalahannya bisa jadi ke nyeri otot, nyeri pinggang. Nah, itu harus ke ahli, ke fisioterapi gitu. Tapi kalau untuk anak-anak, misal dia masih kecil, perilaku tersebut bisa diubah dan masih bisa dibenarkan atau dilatih dengan aktivitas bermain kayak gitu. Iya. Intinya kita selalu ngamati ya mungkin. Iya. Ayo jangan duduk gitu. Iya, gitu selalu ya. diingatkan. Selalu gitu. diingatkan ya, karena dia kadang nyamannya begitu ya. Tapi kita kalau pas lihat diingatkan gitu ya. Oke. Ya, tak terasa kayaknya waktunya udah hampir setengah jam ya. Iya. Ya mungkin terakhir apa sih pesan dan harapan Mbak Desi kan selama ini kan menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus dan ternyata memang posisi duduk gue itu juga menjadi sebuah problem perkembangan anak. Mungkin ya pesan buat para orang tua yang mungkin baru mau juga memiliki momongan nih. Oke, jadi pesannya untuk para ayah dan bunda gitu ya, mulai aware dengan anak ya. Maksudnya gini, kan biasanya ya aku melihat perilaku orang tua sekarang itu tuh lebih cenderung mendidik anaknya itu dengan gadget gitu Pak. Dimana ketika anak itu udah dibiasakan memakai gadget mulai dari usia balita, maka perkembangannya itu pasti ada problem. Pasti ya. Pasti, karena proses belajar anak itu adalah dari balita, mulai dia bergerak kayak gitu, mulai dia belajar merangkak dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pesan saya adalah ayah dan bunda harus pahami betul tahapan-tahapan perkembangan anak gitu, dan stimulasi anak dengan sesuai usianya dan ajak bermain anak. Dan itu bisa meningkatkan bonding dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua, seperti itu. Agar perkembangannya anak tuh lebih maksimal kayak gitu. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih Mbak Desi. Iya Pak, sama-sama. Aduh, saya secara pribadi banyak ilmu nih hari ini ya. Dan saya yakin para orang tua yang mungkin baru tahu ternyata duduk W itu yang semula saya anggap hal yang biasa, wajar, normal, dan bahkan saya menilai itu adalah kelebihan. Ternyata itu adalah salah satu kebiasaan yang buruk dan efeknya ternyata juga banyak yang istilahnya kurang baik buat perkembangan anak, bahkan ke kognitifnya, ke mentalnya, ke emosionalnya, ke fisik motorik tentu saja itu ya. Jadi mari kita terus, tadi pesan dari Mbak Desi, aware ya, care juga terhadap perkembangan anak, tahapannya seperti apa, dan anak kita bisa melewati tahapan-tahapan itu dengan baik ya, dengan baik, dengan wajar, dengan seimbang. Kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap itu kayak beda dengan anak lainnya, cepat-cepat saja dikonsultasikan ke klinik atau ke dokter spesialis anak, mungkin barangkali itu ya. Oke, terima kasih Mbak Desi kehadirannya. Iya Pak, sama-sama. Di tengah-tengah kesibukan. Kliennya ada berapa ini Mbak Desi? Hari ini ada sekitar 5 sih sekitar ya. 5. Wow, 5 padahal satu anak 1 jam ya? Iya, 1 jam. Oke, semuanya juga terapi ini ya, terapi okupasi ya? Iya, jelas. Oke. Okupasi. Siap. Terima kasih semuanya, dan sekali lagi jangan lupa tayangan ini bisa kalian tonton di channel YouTube Alfreda's World Class Islamic School.
dan juga di Instagram alfirdaus.school jam 10 pagi setiap Sabtu ya. Dan tentu saja kalau ini bermanfaat, silakan boleh share, boleh komen juga ya. Mungkin tema-tema yang akan datang silakan boleh usul ya di kolom komentar. Dan tentu saja follow IG-nya Alfirdaus dan juga di subscribe untuk channelnya Alfirdaus. Oke, saya pamit undur. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi dengan tema-tema tentang perkembangan anak dan dunia pendidikan yang tentu semakin hari semakin menarik saja ya. Oke, terima kasih. Saya Imam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.